Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi 15 April 2025. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Detanzil, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Upaya memberantas peredaran narkotika terus digencarkan Polda Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 6 pekan terakhir, Kepolisian Sumut berhasil mengungkap 517 kasus narkoba dan menyita ratusan kilogram barang bukti. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kepulauan Riau, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengikuti kegiatan penaburan benih ikan di kolam Polda Jabar. Tiga jenazah lagi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo Timur. Ke informasi pertama, pemirsa, upaya memberantas peredaran narkotika terus digencarkan Polda Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 6 pekan terakhir, Kepolisian Sumut berhasil mengungkap 517 kasus narkoba dan menyita ratusan kilogram barang bukti. Polda Sumatera Utara merilis hasil pengungkapan kasus narkotika pada Senin 14 April 2025. Total ada 517 kasus narkoba yang berhasil diungkap dalam waktu 6 pekan. Operasi pemberantasan narkotika ini intens dilakukan selama periode 24 Februari hingga 7 April 2025. Total sebanyak 634 tersangka berhasil diamankan. Dari operasi ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti narkotika, di antaranya 191,6 kg sabu, 74.000 butir ekstasi, 11,9 kg ganja, 177 gram kokain, dan 69.000 butir pil Happy Five. Jika beredar, barang bukti ini diperkirakan dapat merusak lebih dari 1 juta jiwa, dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari 237 miliar rupiah. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto menegaskan komitmennya memerangi narkotika tanpa kompromi. Bagi dia, narkoba merupakan akar dari berbagai tindak kejahatan yang merusak masyarakat dan harus dilawan secara bersama-sama. Kecelakaan turun 50%, meninggal dunia turun hampir 40%, luka-luka ringan, berat semua turun. Bahkan laporan masyarakat terkait dengan keamanan kejahatan menurun. Nah, ini juga mungkin akibat ataupun hasil dari kegiatan teman-teman dari di narkoba dibantu oleh para stakeholder yang ada, bahwa seringkali kita mengadakan secara acak pengecekan urin para supir, nahkoda dan sebagainya, sehingga angka kecelakaan menurun. Di samping itu, rekan sekalian, tim kami juga telah berhasil mengungkap beberapa jaringan narkoba. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir narkoba secara menyeluruh, namun hasilnya sangat signifikan. Kalau nggak salah, hari ini kita akan musnahkan kurang lebih 111 sekian kilogram sabu. Tadi pagi saya mendapat laporan dari Asahan juga mengungkap 20 kg sabu dan 400.000 ekstasi. Ini semua bergerak. Semua lini bergerak. Polda, Polres, Polsek, bahkan kami sangat dibantu dengan aparat TNI, dari BC dan sebagainya. Ini adalah kerjasama kolaborasi yang baik antar penegak hukum dan stakeholder yang ada. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir Narkoba bagaimana CB-nya di lapangan, bagaimana modusnya, bagaimana mereka mengelabui, ada yang ditaruh di tempat-tempat tersembunyi tapi dapat diketahui oleh anggota kami. Kami berpesan kepada masyarakat
ya pada masyarakat untuk terus membantu pihak kepolisian dan pihak Pemda untuk sama-sama memberantas narkoba. Selain menangkap tersangka dan pengamanan barang bukti, polisi juga merehabilitasi 138 orang pengguna narkoba. Penanganan ini menggunakan pendekatan restoratif justice sesuai Perpol nomor 8 tahun 2021. Polda Sumut meyakini pemberantasan narkoba secara masif dapat menurunkan angka kriminalitas dan bentuk generasi muda yang lebih produktif dan bebas obat terlarang. Partisipasi masyarakat juga dinilai krusial dalam membantu polisi melacak jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, 3 jenazah lagi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo. Namun ketiganya akan dimakamkan langsung di DKI karena kondisi jenazah tidak memungkinkan untuk dipulangkan. RSUD DKI secara resmi menyerahkan 3 jenazah korban KKB kepada keluarga masing-masing korban. Penyerahan dilakukan setelah tim DVI Polri menyelesaikan proses identifikasi secara lengkap dan valid. Ketiga jenazah yang diidentifikasi adalah Sahar dari Sulawesi Tenggara, Saharudin dari Kabupaten Maros, dan Haidil Isdar dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Direktur RSUD DKI Dr. Glenn M. Nurtanio menegaskan, pemakaman dilakukan langsung di DKI karena kondisi jenazah yang sudah mengalami dekomposisi berat. Tak ada kaitannya dengan masalah biaya. Menurutnya, kondisi jenazah yang telah membusuk beresiko menyebarkan infeksi jika dipindahkan. Oleh karena itu, pemakaman dilakukan di tempat untuk menghindari resiko kesehatan. Proses pemakaman dilaksanakan pada hari yang sama demi menghormati korban dan menjaga kebersihan lingkungan dari resiko infeksi. Jenazah langsung diserahkan kepada perwakilan keluarga dengan dokumen resmi seperti surat keterangan kematian dan berita acara serah terima. Hingga saat ini upaya evakuasi korban kekerasan KKB masih dilakukan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens juga terus memburu kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan di Yahukimo, Papua Pegunungan. Dari Humas Satgas Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah kosong di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. 4 orang pelaku diamankan, sementara 1 lainnya masih buron. Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat berhasil mengungkap kasus pencurian rumah kosong di Cibitung, Kabupaten Bekasi. 4 pelaku berhasil diringkus dan 1 orang lainnya dinyatakan buron. Kasus pencurian tepatnya terjadi di Kampung Selang Cironggeng, Desa Wanajaya pada Sabtu pagi, 5 April 2025 lalu. Saat itu rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik oleh pemiliknya. Para pelaku masuk ke rumah dengan cara memanjat dan merusak atap, lalu mengambil beragam barang berharga seperti sepeda motor, televisi, ponsel, dan BPKB. 4 pelaku yang berhasil ditangkap adalah AR, S, SP, dan HA. Sementara 1 pelaku lainnya, AAM, masih dalam pengecekan dan dinyatakan sebagai DPO. Tim dari Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat berhasil mengamankan 5 orang, yang mana total dari keseluruhan adalah 7 orang dibagi menjadi 2 klaster. Dari klaster pertama adalah terkait dengan pelaku utama terkait dengan pencurian dengan pemberatan atau pencurian rumah kosong, ada 4 orang. Ya, dari 4 orang ini 2 berhasil diamankan, 1 menjadi DPO kami karena kabur, dan 1 merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, anak di bawah umur. Selanjutnya terkait dengan 3 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu dalam tersangka pasal 480 ataupun sebagai penada dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku utama. Dan sebagai informasi tambahan juga bahwa dari sekian pelaku yang kami amankan, ada beberapa orang yang sebelumnya menjadi residivis
ya yang sudah pernah ditangkap juga oleh Polsek Cikarang Barat, ya, dan juga sudah dilanjutkan perkaranya. Dan juga terhadap para pelaku ini, selain mereka melakukan kejahatan terhadap pencurian rumah kosong yang berada di TKP tersebut, mereka juga sudah berhasil kami interogasi dan mengakui bahwa pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kurang lebih ada 19 TKP lain yang mereka lakukan tindak pidana di sana, ya, yang mana berdasarkan dari hasil penyelidikan pengecekan personil berdasarkan pengakuan mereka, ya, pencurian dengan target rumah kosong mereka sudah melakukan kurang lebih sebanyak 9 kali, ya. Selain itu, terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, mereka sudah beraksi sebanyak 8 kali. Dan juga terkait dengan begal ataupun pencurian dengan kekerasan, mereka melakukan sebanyak 2 kali. Ya, dari sekian banyak TKP ini tersebar di wilayah Cikarang Barat, Cibitung, Tambun, dan sekitarnya. Untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal 363 KUHP ayat 2, ya, dengan ancaman 9 tahun. Dan juga terkait dengan pertolongan jahat ataupun penada pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Kepolisian setempat berkomitmen untuk terus menjaga Kamtibmas. Mereka terus berupaya mengejar pelaku-pelaku kriminalitas di wilayah hukum Cikarang Barat. Polisi juga menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Indramayu kembali mengamankan seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Meski sempat dibebaskan, warga akhirnya mendesak agar pelaku kembali ditahan polisi. Terduga pelaku pencurian yang diamankan berinisial ES, ia ditangkap di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya. Terduga pelaku itu diketahui telah melakukan sejumlah aksi pencurian di wilayah Cikung dan sekitarnya. Sebelumnya, ES pernah tertangkap tangan oleh warga namun dibebaskan karena salah satu korban memberikan maaf. Namun seiring bertambahnya kasus yang dilaporkan, warga akhirnya menuntut penahanan kembali. Kapolres Indramayu AKBP Aristiawan Wibowo turun langsung menemui warga untuk menenangkan situasi dan memberikan penjelasan terkait kasus ini. Meski kasus pencurian ini terjadi pada Maret lalu, polisi menurunkan tim Inavis untuk melakukan olah TKP dan menjalankan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ES dinyatakan terlibat langsung dalam tindak pidana pencurian seperti sepeda anak, ponsel, hingga alat pertanian. Kapolres Indramayu menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan warga meskipun kejadian sudah cukup lama. Aksi-aksi kriminalitas akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Beralih ke Jawa Barat, pemirsa, Polres Garut berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang memiliki hubungan keluarga sebagai ayah dan paman dari korban dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang berusia 5 tahun di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin mengatakan, Satreskrim Polres Garut telah menetapkan ayah dan paman korban sebagai tersangka. Kedua tersangka berinisial YMA berusia 25 tahun dan paman korban berinisial YMU berusia 31 tahun berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti. Ia menyebut kasus ini terungkap karena ada laporan tetangga korban yang curiga dengan keadaan korban. Dan saat ini korban telah berada dengan ibu kandungnya. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin mengatakan akibat perbuatan kedua tersangka terjerat hukuman penjara lebih dari 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.
Pemirsa, Kapolsek Kota Lama AKP Yohni Freezer Makandolu beserta jajaran melaksanakan rilis terhadap barang bukti dan barang temuan sepeda motor. Total ada 42 unit yang ditemukan dan berikut laporan dari Humas Polresta Kupang untuk Anda. Bersama teman-teman Reskrim dan fungsi pendukung lain mengkumpuli semua untuk berencana memberikan kepada pemilik, masyarakat pemilik, dengan nanti mengarahkan agar membawa bukti pendukung seperti STNK atau BPKB. Dan mungkin saya perlu sampaikan bahwa dari 42 barang temuan MBB ini adalah klasifikasi dengan kondisi barang temuan sebanyak 36. Kemudian BB ini yang kategori terkait dengan masalah pidana dan bermacam-macam masalah pidana yang mereka para pelaku itu ketika melakukan aksi menyatakan barang-barang ini, mengikut sertakan. Itu jumlahnya ada 6. Kemudian untuk keadaan fisik kendaraan, barang yang kategori rusak berat itu ada sebanyak 15. Kemudian rusak ringan sebanyak 10. Dalam keadaan baik ada 17 yang bisa digunakan kembali oleh pemilik ketika nanti mereka datang mengambil. Yang paling ini sudah dari beberapa Kapolsek terdahulu. Jadi kami ketika datang, kami berkoordinasi dengan teman-teman Reskrim, lantas fungsi pendukung lainnya untuk kita mengkumpulkan kembali, lalu nanti akan memanggil para pihak. Dan kami sudah sempat berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas untuk mengecek data kepemilikan yang sah. Sekitar belasan sudah, tapi ada beberapa sebagian yang belum sempat kami dapatkan. Mungkin masih membutuhkan waktu untuk kami lakukan koordinasi kembali. bukti kepemilikan sapi. Ya, kami berkoordinasi dengan teman-teman, ada Bapak Kanitra dan teman-teman, cukup membawa salah satu bukti kepemilikan. Sebenarnya yang sah BPKB, tapi nanti didukung oleh SMK, kami juga akan menyatakan mereka berkewajiban memberikan, kami membuat surat pernyataan bermaterai 10.000 secara legal, sehingga ketika satu waktu mungkin ada persoalan lain kami bisa panggil kembali. Tapi kami yakin bahwa masyarakat yang nanti merasa motornya pernah ditemukan posek, kami memberikan keluasan untuk datang berkoordinasi dengan kami, Reskrim, dan fungsi terkait untuk segera mengambil. Jadi nanti kami memberi ruang, silakan nanti di-share di grup-grup media untuk secepat mungkin kembali. Kami tidak mempersulit, kami mempermudah, nanti dibantu oleh teman-teman dari Reskrim, Intel, dan fungsi pendukung untuk membantu mendeteksi lagi motor yang mana yang menurut warga itu milik dia, yang tidak terkait dengan tindak pidana. Pemirsa, jajaran Polres Demak gencar melakukan razia minuman keras atau miras di wilayah Kabupaten Demak. Polres Demak berhasil mengamankan ratusan botol miras pabrikan serta miras tradisional jenis arak di sejumlah lokasi. Kasat Samapta Polres Demak bersama Kasat Reskrim, Kasih Propam, anggota dari Paminal, Propos maupun Sat Samapta dan dari Reskrim, kita melaksanakan kegiatan operasi pekat, kita khususkan ke miras. Di berbagai tempat kami sita ratusan botol, baik dari botol pabrikan maupun tradisional. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Demak, agar apabila menemui penjual miras atau esmoni, agar segera melaporkan kepada kami. Kami akan tindak lanjuti secara tegas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.